Shalom, selamat pagi pada semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Begitu juga yang mungkin masih setia bersama untuk mengikuti pembelajaran kita melalui rekaman. Puji Tuhan karena kita ada kesempatan lagi pada pagi hari ini. Mari saya jemput kita semua sama-sama berdoa untuk memuliakan kita mengucap syukur karena Tuhan memberkati kita. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini yang Engkau telah berikan bagi kami setiap satu. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dari anak-anak yang paling kecil sehingga kami yang dewasa. Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami mampu bernafas, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami dapat sama-sama melihat betapa besar karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memberkati kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa hidup dan nafas kami adalah karena kasih dan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk kami setiap satu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau sama-sama mendengar firman Tuhan. Kami mau sama-sama memuji, mempermuliakan nama Tuhan karena ada kekuatan baru yang Tuhan berikan untuk kami. Dan Tuhan mau melihat kami anak-anak Tuhan tetap kuat karena kami percaya bahwa karya-Mu tidak pernah gagal. Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami mau mendengar firman Tuhan melalui anak Tuhan yang sudah Engkau percayakan. Kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan itu hidup dan akan menghidupi kehidupan kami setiap hari, mendidik, memimpin kami, dan kami percaya kasih anugerah-Mu itu yang memungkinkan kami ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur atas karya-Mu, penyelamatan-Mu, kekuatan yang Kau berikan untuk kami, dan kami mau ulahkan kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Mari saya menjemput semua orang Tuhan berdiri. Mari kita angkat lagu pujian ini, kita bertemu lagi. Bersama
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat lagu penyembahan ini, Bapa yang berkata. Terima
Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, pada pagi hari Tuhan kami dapat datang pada pagi hari ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami masa tempat yang begitu indah untuk dapat kami bersekutu bersama dengan saudara seiman. Anak-Mu Tuhan tidak tahu apa-apa, tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan untuk dapat kami bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan, berkongsi tentang kebaikan Tuhan. Dan kepada kami semua yang ada di sini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kami pengertian tentang perkataan-perkataan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Haleluya, syukur pada Tuhan. Kita dapat bertemu lagi pada hari ini, bukan karena kekuatan kita, tapi karena semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan syukur saya dapat jumpa saudara sendiri. Lama sudah tidak jumpa, dan hari ini kita dapat jumpa. Bukan lagi berdua, bukan lagi bertiga, tapi macam berempat. Haleluya. Berkat Tuhan bersama dengan kita dan juga Lalu Petrus, Fitri, semua. Bukan karena kita pandai mengatur masa, bukan karena kita yang hebat mengatur masa, tapi Tuhan memberikan kita masa yang begitu baik. Dan pada pagi hari ini saya ingin berkongsi tentang kebaikan Tuhan dengan tema kasih Tuhan, kasih Allah, kasih Tuhan, yaitu bagaimana dapat kita mengasihi Tuhan. Tapi sebelum saya baca dalam petikan dalam Alkitab, saya ada satu pertanyaan. Apakah betul kita dapat mengasihi Allah kita? Apakah betul kita dapat mengasihi Allah kita? Dan saya percaya ada berbagai jawaban tentang ini. Sebab setiap pribadi dia ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia ada cara untuk mengungkapkan bagaimana dia mengasihi Tuhan. Tapi apa yang kita pasti, Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, Tuhan sangat mengasihi kita, kita dapat mengasihi Tuhan. Tapi kita tidak dapat melakukan itu tanpa penyertaan Yesus Kristus. Mari saya bawa saudara-saudari yang ada di sini, kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 1 hingga 25. Memang panjang petikan ini, tapi mari kita sama-sama membaca dalam Ulangan 6 ayat 1 hingga 25. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan. Sebelum saya teruskan dengan bacaan firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 1 hingga 25, maksud perintah, ketetapan dan peraturan itu kita boleh baca dalam Ulangan 5. Sebenarnya itu adalah 10 firman Tuhan. Itu adalah 10 firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa. Dan inilah yang membawa maksud perintah, ketetapan dan peraturan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah ini dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu.
Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita, dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Haleluya. Demikian adalah bagaimana Tuhan menjelaskan apakah keutamaan, keutamaan dan apa yang harus kita lakukan untuk mendapat perkenanan daripada Allah. Kalau kita sebagai manusia biasa, apabila saya baca dari awal sehingga ayat ke 25, sangat sukar untuk kita mengikuti apa yang Tuhan suruh buat. Dia perintahkan, sebab itu adalah perintah dari Allah sendiri. Pertama dia katakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan. Yang kita tahu ada 10 hukum. Pada zaman perjanjian lama, ini 10 hukum lah yang akan dititik beratkan oleh orang-orang Israel. Sebab mereka sangat ego pada masa itu. Mereka mengatakan, apalagi yang kami mau buat, semua kami dapat buat, apalagi. Akhirnya Tuhan memberikan 10 hukum, 10 perintah Tuhan. Dan apabila Tuhan memberikan ini ketetapan-ketetapan ini, ada satu perkataan yang dia katakan, lakukan dengan setia. Apakah kita betul-betul kita dapat lakukan dengan setia untuk menuruti setiap 10 hukum ini?
lakukan dengan setia. Dan Tuhan meletakkan level yang sangat tinggi untuk kita mengikuti 10 hukum ini. Dan saya percaya bahkan orang-orang Israel pada masa itu pun gagal. Ramai yang gagal, bukan lagi ramai, hampir semua gagal. Dan apalah yang dia katakan? Satu hukum yang paling besar dia katakan sini adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah sama seperti yang Yesus katakan apabila orang-orang ahli Taurat mengatakan apakah hukum yang terutama. Itu kita boleh baca nanti dalam Markus atau Matius sama. Tapi dalam perjanjian lama Tuhan bukan mengatakan itu saja, tapi Tuhan menitik beratkan tentang perbuatan-perbuatan seterusnya. Apa yang kita harus buat? Dia katakan di sini, lakukan dengan setia. Lepas itu dia bagi tahu, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Saya petik-petik saya daripada Ulangan. Dan dia katakan juga di sana, Allah adalah yang cemburu. Allah ada yang cemburu. Apabila kita dengar itu macam seolah-olah Allah kita ini seorang yang garam, seorang yang tegas. Tapi saya pasti ya, ketegasan Tuhan bertempat. Dia mau bagi tahu semua orang bahwa dia begitu baik sehingga dia memberikan apa-apa keperluan pada orang yang percaya pada dia. Tapi dia membutuhkan apa yang orang itu harus buat. Dia memberikan perintah, ketetapan dan peraturan. Dan dia juga katakan harus takut akan Tuhan. Haruslah engkau beribadah dan demi namanya. Haruslah engkau bersumpah. Bayangkan kalau Tuhan sudah katakan begitu, dia menitik beratkan satu yang wajib kita lakukan. Tapi 10 hukum itu bukan senang membuat. Bukan senang. Kita cakap yalah, ya boleh kasihilah Tuhan. Ya, di mulut kita mungkin boleh. Dan kita boleh berpura-pura mengikuti ke-10 hukum itu dengan jangan berbuat, hormati ibu bapa, jangan mencuri. Ya, mungkin di luar kita buat, tapi di dalam kita tidak dapat membayangkan bagaimana sebenarnya 10 hukum itu adalah sesuatu yang sangat sukar untuk kita lakukan. Dan Tuhan bagi tahu kita berpegang pada perintah dan peringatan dan ketetapan Tuhan yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Nah, Tuhan memerlukan kita melakukan yang baik dan benar lagi. Sebagai manusia biasa memang sukar untuk kita berbuat yang baik dan benar. Kita tidak akan mampu. Sebab kita selalu ada si iblis yang selalu mencoba untuk mengambil kita kembali. Dan yang paling dahsyat sekali dia katakan di sini yang ayat ke-25 ini, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Nah, kita dianggap benar apabila kita dapat melakukan segenap perintah itu, keseluruhan perintah itu dengan setia. Baru kita dipandang benar oleh Allah Bapa kita. 10 hukum, gagal satu, gagal semua. Mereka hanya mendapat untuk tempo 1 tahun saja. Itu pun berdasarkan apa yang mereka lakukan. Kalau besar dosa mereka, besarlah korban yang mereka lakukan. Tapi ini sangat berbeza dengan apa yang sudah Yesus lakukan. Sebenarnya hukum utama yang Yesus katakan kasihilah Tuhan Allahmu sebenarnya sama. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan. Tauratnya mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang itu
datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Nah, di sini Yesus juga menegaskan hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Tapi dia tidak ada berkata lagi yang lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Dia hanya bagikan, dia simpulkan hukum Taurat ini, dia menjadi mudah untuk dipahami. Sebenarnya apabila kita baca 10 hukum, apabila kita baca ini 10 hukum yang pertama, kedua, ketiga itu merujuk kepada kasih kepada Allah. Tapi hukum yang seterusnya itu adalah kasih kepada sesama manusia. Tapi Yesus datang, ingat, Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat. Bukan Yesus datang untuk kasih hilang ini hukum Taurat, kita tidak payah ikut, dia begitu, tidak. Hukum Taurat tetap valid selagi kau mau ikut hukum Taurat. Kalau kau yakin kau boleh ikut hukum Taurat, ikutlah hukum Taurat. Jangan suam-suam hukum. Jangan sikit-sikit ikut hukum Taurat, sikit-sikit ikut kasih karunia Yesus. Kalau mau ikut betul-betul hukum Taurat, ikutlah sepenuhnya dengan setia, tanpa gagal. Tapi kalau Anda yakin Anda tidak mampu melakukan semua itu, percaya saja Yesus sudah melakukan tugas yang lain untuk Anda. Kematian Yesus di kayu salib sangat besar nilainya. Bukan kematian biasa-biasa itu di kayu salib. Yesus mati karena dia tahu bahwa kita yang ada di sini tidak mampu melakukan yang terbaik, mengikuti setiap apa yang diperintahkan dalam perjanjian lama. Jadi hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu, itu sangat itu adalah berdasarkan kepada hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Mereka ambil itu, tapi Yesus menyempurnakan semua itu. Dia bagi tahu satu, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Dan kalau kita lihat dalam 10 hukum itu, yang kasihilah Tuhan itu 1 sampai 3, dan yang keempat itu hormati ibu bapa, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Itu adalah hukum kasih sama manusia. Dan kita tahu dari awal mula apabila Tuhan memberikan perintah itu, sebenarnya Tuhan sudah tahu yang kita tidak mampu. Tuhan sudah tahu yang kita tidak mampu. Tapi kenapa Tuhan? Dia tetap tidak pernah berputus asa dengan kita. Tuhan tidak pernah berputus asa dengan kita walaupun kita selalu gagal. Tuhan tahu sudah kita ini orang yang lemah, tapi Tuhan tidak pernah berputus asa dengan kita. Malahan dia bagi tahu sana, kasihilah Tuhan Allahmu. Saudara-saudari yang ada, kita tidak mampu untuk mengasihi Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita.
Kalau kita mengasihi Tuhan dengan menggunakan kekuatan kita, pasti kita akan gagal. Tapi kita pandang pada Yesus, pandang pada apa yang sudah Tuhan lakukan pada kita, yaitu Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, kita dapat mengasihi Tuhan. Memang sukar untuk mengasihi sesuatu yang kita tidak nampak. Kamu macam mau mengasihi Tuhan, saya tidak nampaknya. Kamu macam dia tolong saya. Dia tidak pernah sayang kepala saya. Dia tidak pernah pergi kalau saya jatuh. Dia tidak bilang, "Wih, kesian, sayang." Kamu macam kita mau mengasihi begitu. Tapi inilah orang kita yang kita baca, berbahagia mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Kita percaya Tuhan itu ada, sebab dalam kehidupan harian kita pasti diselimuti dengan pelbagai masalah. Dan jangan pernah percaya bahwa kita lah yang sudah melakukan semua cobaan-cobaan itu, dan jangan pernah percaya yang saya yang buat itu. Karena saya berpikir saya dapat selesaikan masalah-masalah ini. Jangan pernah kita mengambil sedikit pun hasil kerja Tuhan terhadap diri kita. Kita tidak ada pun sumbangan sedikit pun. Walaupun Tuhan menolong kita dalam bentuk yang tidak kelihatan, tapi kita boleh merasainya. Banyak kesaksian-kesaksian yang saya dengar, dan malahan bukan yang saya dengar lagi, saya alami sendiri. Sangat pelik, sangat orang bilang sukar untuk dipercaya, tetapi itulah yang terjadi. Jadi apabila Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia, kita tahu bahwa itu satu tugas yang sangat berat. Tapi walaupun saya katakan tugas sangat berat, kita tetap bersyukur karena Yesus sudah memberikan kita dan seluruh umat manusia atas perintah yang pertama dan kedua, yaitu pertama, hukum kasih. Ada orang pernah cakap tentang hukum rimba, hukum dunia, hukum apa, tapi Yesus mengatakan kepada kita, dia mengatakan hanya hukum kasih. Kalau hukum rimba, siapa yang kuat dia hidup, siapa yang tidak kuat dia tewas. Kalau hukum dunia, ikut keputusan undang-undang. Kalau dia mempunyai peguam, mempunyai hakim yang baik, dia akan terselamat. Tapi kalau dia mempunyai peguam yang tidak berapa handal, dia akan kalah. Tapi berlainan dengan hukum yang diberikan oleh Yesus. Yesus memberikan kita hukum kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah sebagai hukum utama. Dan yang kedua, ini diambil berdasarkan dengan hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Kalau kita merenung secara mendalam betapa sempurnanya hukum yang diberikan oleh Yesus, kita tahu itu ada orang panggil panjang dan lebar, ada orang cakap tinggi dan mendatar, ada orang cakap vertical, horizontal. Tapi apapun konsep yang kita paham tentang panjang dan lebar kah, tinggi dan mendatar kah, kita tahu bahwa konsep yang dibawa oleh Yesus adalah bersikap begitu. Apabila kita bilang vertikal ataupun meninggi, itu adalah konsep mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan. Dalam mendatar itu kita mengasihi sesama manusia, mengasihi sesama manusia. Dan hubungan ini bukan karena kita buat-buat. Hubungan ini wujud daripada perasaan yang dalam hati kita, termasuklah jiwa, akal budi, dan kata lain jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Bermakna
tidak ada lagi unsur-unsur kepribadian tersendiri kita, yaitu kita punya usaha sendiri yang terlibat untuk mengasihi Tuhan. Bukan karena hari ini saya mau mengasihi Tuhan sekali. Kalau kita mengatakan begitu mengikut kekuatan kita tidak pernah mampu. Sebab kita manusia yang banyak kelemahan. Jadi dalam kehidupan seharian kita, hukum kasih menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sukar untuk melakukan. Saya pernah mengikuti satu mengikuti satu macam konferensi, tapi bukan konferensi. Dia suruh duduk begini ramai-ramai, kata ini khotbah beritahu, lihat pasangan masing-masing, katakan kepada pasangan Anda, saya mengasihi engkau. Dia bilang, kita ini orang Sabah, kita ini orang dusun, orang Sabah ini kadang-kadang kita masih terbatas dengan perasaan malu kita apabila kita bercakap saya mengasihi engkau kepada istri kita di hadapan ramai-ramai orang. Jadi memang apabila kita mau mengatakan saya mengasihi engkau, ialah terucaplah sebab kena suruh. Tapi untuk mengungkapkan secara dari dalam diri kita, sebenarnya tidak perlu kita katakan yang saya mengasihi engkau. Tapi melalui perbuatan-perbuatan kita yang kita tidak cakap pun, perbuatan-perbuatan kita tahu bahwa kita punya pasangan mengasihi kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Tapi itu yang terjadi apabila orang suruh kita mengatakan saya mengasihi engkau. Kalau orang Sabah ini malu mau cakap, mungkin ada orang yang tidak malu mau cakap. Hari-hari dicakap I love you ucap orang putih. Hari-hari jumpa I love you. Ya, bagus untuk kita dengar begitu. Tapi ada segelintir orang macam saya, sukar saya mau mengatakan itu. Jumpa di dapur, I love you. Astaga. Tapi sebenarnya itu baik. Bukan tidak baik itu. Sangat baik untuk mengungkapkan rasa kasih kita. Tapi apa yang kita perlu sadar, apabila kita mengungkapkan saya mengasihi Anda, jangan karena kita dapat mengasihi pasangan kita, kita dapat mengasihi anak-anak kita dapat mengasihi saudara-saudara kita karena kekuatan kita, tidak, sedikit pun tidak. Kita harus pandang pada Yesus, karena Yesus Tuhan kita terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau Yesus tidak lakukan apa-apa untuk kita, pasti pada hari ini kita tidak mengerti bagaimana mengasihi. Dan inilah yang unik tentang Tuhan. Tuhan bukan suruh kita buat, Dia melakukan dahulu. Dia mempraktikkan dahulu dalam kehidupan. Dia terlebih dahulu mempraktikkan itu kasih sebelum Dia bagi contoh kepada kita. Sangat sukar untuk kita mengatakan saya mengasihi engkau, padahal baru tadi dicakap kau dengan perkataan-perkataan yang sakit, perkataan-perkataan yang sangat menyakitkan hati Anda. Apatah lagi kalau dia pernah membuat sesuatu yang kau rasa, hai, mau timbul pakai pun saya malas, kau bilang. Bagaimana dengan apa yang Tuhan bagi tahu? Kasihilah sesama manusia. Sedangkan kalau ini contoh saja, dalam sejarah kehidupan kita pernah ada perselisihan paham dengan orang ini, dan orang ini tidak pernah meminta maaf walaupun apa yang dia lakukan itu sangat menyakitkan hati kita. Jadi adakah boleh kita saja oke, saya maafkan kau, oke, sebab Yesus suruhkan, terpaksalah. Sebenarnya kita belajar bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Tuhan lebih dulu mengasihi kita dengan mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, supaya kita beroleh keselamatan, kita beroleh
kehidupan kekal, kita beroleh kebenaran tanpa memperlihatkan ataupun tanpa melihat siapa diri kita. Sebab tanpa kita cakap pun Tuhan sudah kenal kita. Kita tahu kita orang yang berdosa. Kita tahu kita sendiri selalu membuat dosa. Tapi Tuhan tidak pandang itu semua. Tuhan datang mengasihi kita dengan menyelesaikan satu karya agung di kayu salib. Karya Yesus di kayu salib adalah sangat hebat dan tidak dapat diganti oleh sesiapapun. Kalau di perjanjian lama kita dituntut dengan melakukan sempurna semua perintah Allah, tapi dalam perjanjian baru, kasih karunia Tuhan, kita hanya duduk dan merasa kasih Tuhan, dan Tuhan hanya tuntut kita satu saja, percaya padanya. Karena semua kelemahan kita, semua kekurangan kita, semua keterbatasan kita, Tuhan sudah lakukan di kayu salib. Tuhan sudah ambil alih semua kekurangan kita di kayu salib. Jadi kita tidak ada yang perlu kita lakukan apa-apa lagi. Kita hanya duduk di kaki Tuhan dan apa dia katakan, percaya. Percayalah. Memang orang lain akan anggap kita, percaya saja. Kamu tidak mau buat ini, mau pukul diri, pukul sini. Sebab ada dalam, saya tidak mengatakan ada sama-sama aliran Kristen benar, tapi untuk merasa mereka diampuni, mereka mencederakan diri mereka. Pukul sini, pukul sana, kebanyakan begitu. Mereka coba mau memukul diri mereka supaya mereka dapat konon-kononlah mereka dapat mengurangkan beban Yesus. Siapa kita untuk mengambil alih tugas Yesus? Syukur kita ada Allah yang begitu baik. Dia memberikan kita keselamatan secara percuma, tanpa dia menuntut kita lebih banyak lagi melakukan 10 hukum. Dia hanya perlukan kita percaya saja. Percaya saja. Dan itu yang saya katakan tadi, senang untuk kita mengatakan mengasihi, tapi sebenarnya sukar dilakukan. Tapi pandanglah pada Yesus, apa yang sudah Yesus lakukan pada kita. Kalau Yesus dapat melakukan pada kita, percaya saya, segala kebenaran akan ada pada kita. Bukan kita melakukan yang benar, perbuatan yang baik, baru kita mendapat kebenaran. Tapi hari ini bersyukur kita karena Yesus sempurnakan di kayu salib, kita mendapat kebenaran daripada Yesus. Saya adalah kebenaran Yesus. Jadi dalam kehidupan harian kita ini, kita sentiasa mengucap syukur. Kita sentiasa mengucap syukur karena Yesus sebagai pemberi hukum telah mengajar sekaligus memberikan teladan yang sempurna melalui kehidupan. Nah, itu yang saya katakan tadi, Tuhan bukan suruh kita terus buat sesuatu perkara yang pada asasnya kita macam, ayo betul kamu buat begitu. Tapi Yesus, Tuhan kita sudah mempraktikkan dalam kehidupannya. Jadi pada saat ini kita anak-anak yang terpilih hanya perlu percaya saja. Percaya pada Tuhan. Dan apa yang saya katakan tadi, semua kasih, hukum kasih yang kita tidak mampu lakukan, yang kita tidak mampu mengerti, semua sudah Yesus sempurnakan dengan penderitaan di kayu salib, yaitu kasih kepada Bapa dan kasih kepada manusia. Bayangkan kalau Yesus
melarikan diri pada saat-saat dia disuruh untuk tanggung segala dosa kita. Masih ingat lagi, Yesus sendiri ada sesuatu yang melanda dia macam, kalaulah cawan ini boleh berlalu dari tempat saya, dia bilang gitu kan. Tapi bukan kehendak saya, dia bilang, tapi kehendak Bapa. Yesus sanggup terima apa yang Tuhan sudah amanahkan pada dia. Syukur karena kita mempunyai Allah yang begitu besar, begitu hebat, yang tidak melarikan diri pada saat-saat akhir di mana kita harus diampuni. Dan Yesus berjuang melakukannya sehingga selesai. Perkataan selesai, selesai. Itulah yang paling menggembirakan kita, di mana iblis sudah dikalahkan. Dan kita yang ada pada hari ini, kita boleh hidup bebas, merdeka, tanpa segan mengatakan saya adalah anak Tuhan. Dan semua yang kita hadapi hari ini adalah karena Yesus. Dan jangan jadikan alasan kita sudah diampuni, kita sudah dibebaskan dari segala-gala, dan tidak ada lagi dosa yang mengikat kita, untuk kita berpikir saya selalu dibebaskan, saya selalu diampuni walaupun saya buat salah. Jadi besok saya mau ramai-ramai dulu, mencuri, sebab saya sudah diampuni. Apa saya mau takut? Itu bukan adalah lesen untuk berbuat dosa. Kesempurnaan, kebenaran, ataupun apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib bukanlah lesen untuk kita berbuat dosa. Kita sudah belajar ini, dan saya suka ingatkan kepada kita semua, terutama diri saya sendiri, kita bertuah karena diberikan secara cuma-cuma tanpa tuntutan. Jadi satu yang Tuhan mau adalah percaya saja. Jadi hukum kasih adalah penyederhanaan sempurna daripada hukum Taurat ataupun kitab para nabi. Kalau kita masih ikut hukum Taurat, pasti kita sekarang ini tidak tahu berapa besar korban yang harus kita bakar, berapa korban yang harus kita sembelih untuk menutup dosa kita. Dan perlu diingat, asal kita ikut hukum Taurat, dia bukan menjadi satu kesalahan untuk mengikuti hukum Taurat. Boleh mengikuti hukum Taurat kalau Anda yakin boleh mengikuti sepenuhnya. Makin besar dosa Anda, makin besarlah apa yang harus Anda korbankan. Tapi kenapa kita masih mengikuti hukum Taurat kalau kita sudah ada korban yang begitu besar, tinggi nilainya, dan dia sudah lakukan sekali dan untuk selama-lamanya? Kalau sudah sekali dan selama-lamanya, kenapa kita harus kembali kepada cara yang lama? Kan Tuhan begitu baik. Tuhan sudah memberikan kita jalan yang paling terbaik, paling mudah untuk kita berada dalam kerajaan Allah. Kenapa kita masih mau mengikut kalau masih lagi mau mengikut hukum Taurat? Itulah kasih karunia. Orang bilang too good to be good. Sangat sukar untuk dipercayai, tapi itulah kenyataannya. Tuhan kita baik. Tuhan kita sangat baik. Tuhan kita tidak pernah tidak baik. Kalau Tuhan itu pernah tidak baik, mungkin pernah dia akan abaikan orang-orang yang terlampau banyak dosa. Saya tidak mau pilih si Iko, sebab besar dosa dia. Saya pilih si Ibon, sebab dia baik. Tapi Tuhan tidak pernah pandang begitu. Tuhan pandang kita semua sama rata. Jangan katakan saya yang terbaik, saya yang paling tidak terbaik. Tidak, Tuhan pandang kita sama. Sebab pengorbanan Yesus di kayu salib untuk semua orang, bukan untuk si Babel, bukan untuk si baby, bukan untuk si Selam, dan bukan untuk Anda dan saya saja, tapi untuk semua orang. Dan sangat mengarutlah kalau orang katakan saya boleh mengasihi Tuhan.
saya boleh mengasihi Tuhan dengan kekuatan saya. Itu sangat mengaruh. Sebab kita tidak dapat mengasihi Tuhan kalau bukan Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan apabila kita katakan begitu, itu yang saya katakan tadi, sukar untuk kita mengasihi seseorang yang kita tidak nampak. Tapi berlainan dengan Tuhan kita. Kita tidak nampak, tapi kita merasa. Jadi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, hukum terutama keadilan Tuhan Allahmu. Dan Yesus juga mengatakan itu, tapi Yesus memberikan satu hadiah yang paling besar kepada kita, yaitu segala kestabilan, segala apa yang kita dapat lakukan pada hari ini, karena Yesus telah sempurnakan di kayu salib. Dan Yesus dengan sangat indah meringkaskan hukum Taurat dan hukum kitab para nabi ini dalam keseimbangan. Dia tidak suruh kita hafal 1, 2, hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga sampai 10 hukum. Dia nyatakan 2 saja. Sebab dia sudah kumpulkan yang 3 hukum utama itu mengasihi Tuhan, yang hukum-hukum lain itu kasihi sesama manusia. Dan semua dirangkumi dalam ayat yang sangat mudah kita pahami, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Dan Yesus dia mengatakan, ada lagi, begini lagi, selepas ini lagi, selepas ini lagi. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Dia katakan percaya saja, percaya saja. Jadi pada hari ini kita berfungsi tentang kasih Tuhan kepada kita, tentang kasih Tuhan kepada kita, bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang dapat mengasihi Tuhan, tapi karena Tuhan mengasihi kita, memberikan anaknya yang tunggal untuk keselamatan kita. Dan untuk segala hal yang kita dapat pada hari ini, bukan karena kita baik, bukan karena kita rajin sembahyang. Itu bonus untuk kita rajin sembahyang. Itu bonus itu karena kita baik. Itu bonus itu karena kita tidak melakukan perkara-perkara yang jahat. Tapi yang terbaik adalah Yesus mati untuk Anda dan saya. Dan kita mengucap syukur untuk semua itu, karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Haleluya. Itu saja perkongsian kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa tanpa Yesus kita tidak mampu melakukan segalanya apa-apa. Dan syukur kita sudah berada di perjanjian baru, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita tidak diperlukan lagi untuk melakukan itu, ini. Kalau kita masih diperlukan untuk buat itu semua, sangat sukar untuk kita mengetahui kebaikan Tuhan. Haleluya. Itu saja perkongsian kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus sebentar lagi. Mari kita sama-sama mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari Tuhan kami dapat berfungsi tentang kebaikan-Mu Tuhan, di mana Engkau lebih dulu mengasihi kami Tuhan, dan Engkau memberikan kami hukum terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, dan hukum yang kedua kasihilah sesama manusia. Sebagai manusia biasa Tuhan kami tidak mampu lakukan, tapi karena Engkau Tuhan sudah melakukannya untuk kami, maka kami pandang pada apa yang sudah Engkau lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua ini. Kami berada di tempat yang baik, kami berada pada masa yang baik, semua karena Engkau sudah lakukan pada kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
perlahan-lahan. Kita percaya bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib sangat besar bagi dia bagi kita, sangat memberi kesan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk perjamuan kudus ini. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih karena kesempatan yang kami dapat pada pagi hari ini, Tuhan, untuk turut sama dalam perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, segala apa yang Kau lakukan di kayu salib, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau sangat mengasihi kami, Tuhan. Dengan tubuhmu yang dicambuk, Engkau diperlakukan dengan tidak baik, Tuhan, karena untuk kami, Tuhan, segala yang kami terima, kesehatan, berkat, ekonomi, Tuhan, Engkau sudah lakukan di kayu salib untuk kami menerimanya yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan sekali lagi Tuhan segala puja, hormat, syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita pegang roti semua, kita angkat sedikit. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan sama-sama. Mari kita pegang cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita bersama. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah mati bagi kami. Kami yang ada di sini Tuhan menikmati kehidupan yang lebih baik karena Engkau sudah mendahulunya. Engkau sudah memberikan kami yang terbaik. Segala kelemahan kami, segala kesakitan kami, segala sakit penyakit kami, segala kekurangan kami, ekonomi kami yang merundung, Engkau sudah lakukan di kayu salib. Malah Engkau memberi kami berkat berkelimpahan, ekonomi yang baik, kesehatan yang baik, hubungan yang baik. Malahan apa yang kami, segala-gala yang kami kekurangan, Engkau sudah penuhi dengan apa yang sudah Engkau lakukan di kayu salib. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberikan kami kehidupan yang kekal, dan kami yang ada di sini Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja dan Penyelamat kami. Amin. Kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita pada pagi hari ini, dan syukur kepada Tuhan kita masih dapat bersama-sama. Mari saya bawa semua saudara-saudari, kita berdoa untuk syukuran pertolongan kita. Bapa dalam kerajaan surga, sekali lagi Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah mendahulunya tadi. Engkau sudah menjaga kami perjalanan datang kami ke sini Tuhan. Engkau memberikan kami hati yang terbuka untuk mendengar bersama-sama perkataan-perkataan-Mu pada hari ini Tuhan.
Kami percaya tidak ada seorang pun yang pulang dari tempat ini dengan sia-sia. Karena kami percaya kami sudah mendengar bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kami segala-galanya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Sekali lagi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah mendahului perjalanan kami sehingga kami semua selamat sampai di rumah kami masing-masing. Dan saudara-saudari kami yang tidak dapat bersama-sama dengan kami ataupun yang dalam perjalanan kemana-mana pun Tuhan, Engkau sudah sertai mereka Tuhan. Dan selepas ini Tuhan, kami juga ada makan bersama. Kami percaya Tuhan, semua makanan minuman yang sudah Engkau sediakan, Engkau sudah memberkatinya Tuhan, dan kami yang menjamannya Tuhan beroleh kesehatan yang baik. Terima kasih Bapak di surga untuk semua berkat yang kami terima pada hari ini. Tuhan, kami mau kembalikan segala pujian hormat hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja dan Penyelamat kami. Amin.